Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Kita bersyukur hari ini kita kembali merayakan Natal. Walaupun kita tidak berada di tempat yang sama, kita percaya hal itu tidak mengurangi setiap sukacita kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan merayakan Natal bersama-sama dari rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau telah berkarya luar biasa dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami merayakan Natal, kami merayakan kelahiran-Mu, suatu peristiwa yang ajaib, yang menebus setiap kami, yang membebaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini setiap umat-Mu, kami bawa hati kami buka hati kami untuk menyembah Engkau pada pagi hari ini. Kami mau siap Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Setiap kita siap memuji, memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari kita bersorak meninggikan nama Tuhan sambil bertepuk tangan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama rayakan Natal pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Kita katakan Dia lahir untuk kami. Kita katakan Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sama-sama nyatakan Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi kita angkat pujian kita nyatakan Dia lahir untuk setiap kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Amin. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sama-sama Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi nyatakan Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sambil kita angkat tangan kita nyatakan Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia.
berdoa, mari duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita, kita akan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan, kita akan sama-sama menyenangkan Tuhan melalui penyembahan kita yang terbaik yang lahir dari hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka hati kita. Kita buka hati kita lebar-lebar untuk menyenangkan Tuhan pada pagi hari ini. Yes, Tuhan, Engkau yang suci Tuhan, Engkau yang kudus. Engkau layak terima setiap pujian kami. Yang memperkatakan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Oh haleluya. Bersama-sama kita naikkan pujian kita. Pujian bagimu, segenap nafasku
pribadi yang sungguh kami banggakan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita naikkan sembah kita bagi Tuhan pada pagi hari ini. Mari sembah, mari sembah. Kau yang suci, Kau yang kudus, Kau yang duduk di tahta pemerintah selamanya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengingat betapa Engkau baik dalam hidup kami. Engkau berkarya sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu bagi setiap kami. Yes. Haleluya. Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari lebih lagi kita nyatakan, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di. Mari nyatakan, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Mari kita bangkit berdiri nyatakan, ku sembah Engkau. Ku sanjung tinggi Kamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu yang ada di hati kami. Betapa kami bersuka cita karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih kami telah memuji, memuliakan Tuhan. Saatnya Engkau berbicara melalui firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk apa yang harus kami lakukan, agar keberadaan kami sungguh-sungguh memuji, memuliakan Tuhan.
Terima kasih bersama dengan umat kepunyaan-Mu dari rumah masing-masing yang beribadah bersama dengan hamba di tempat ini. Urapilah setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami, siap terima firman Tuhan. Kita yang siap dengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Selaku Gembala sidang, saya mengucapkan terlebih dahulu selamat Hari Natal bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari kitab Imamat 26 ayat 12. Jika Bapak Ibu ada Alkitab bersama dengan saya, kita berdengarkan Imamat 26 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan berkata demikian kepada kita. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayuku yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Nah, dari dua ayat ini, yang pertama saya mau katakan bahwa hadirnya Allah di tengah-tengah kita itu adalah inisiatif Allah sendiri. Yang kedua, kehadiran Allah di tengah-tengah kita tentu bagi saya pasti mendatangkan kebaikan. Nah, persoalannya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari zaman dulu sampai sekarang ada banyak orang yang menolak kehadiran Allah. Padahal saya sangat percaya berdasarkan firman Tuhan tadi ayat 13 dan Imamat 26, kehadiran Allah pasti mendatangkan kebaikan bagi mereka yang menerima Dia. Nah, tapi orang banyak itu kadang-kadang menolak Tuhan. Nah, dari zaman dulu sampai hari ini kita bisa melihat orang-orang yang menolak kehadiran Allah. Nah, di dalam proses kelahirannya, ini penolakan yang pertama. Dicatat dalam Alkitab Matius 2 ayat 13 dan 16, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ayat 16 berkata demikian. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi proses kelahirannya, sang raja yang berkuasa pada waktu itu berusaha untuk menyingkirkan bayi juru selamat itu. Kehadiran bayi juru selamat itu ditolak oleh raja penguasa pada waktu itu. Nah, setelah dia melayani pada masa pelayanannya, hal yang sama pun pernah terjadi. Nah, ini dicatat dalam kitab Markus 6 ayat 2 dan 3. Alkitab bilang begini, pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikannya kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Ayat 3 dari Markus 6, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ini waktu Yesus mulai masuk dalam pelayanannya. Dia lakukan banyak mujizat. Nah, waktu ia masuk ke daerah kelahirannya, orang-orang di sana menolak dia. Nah, yang ketiga yang bisa kita melihat dalam Alkitab, orang-orang menolak dia ketika ia sudah lakukan banyak hal. Dia sudah sembuhkan, ia bangkitkan orang mati. Lalu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pada waktu itu
berusaha untuk membunuh Yesus. Akhirnya Yesus ditangkap, lalu dibawa kepada Pilatus, diadili. Dalam Matius 27 ayat 22 dan 23, Alkitab mencatat demikian. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Ayat 23 katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, harapan saya bahwa kita hari ini tidak menolak Yesus, itu juga katakan amin. Bahwa kita menerima Dia dengan sepenuh hati kita. Nah, coba kita melihat beberapa peristiwa waktu Yesus hadir bagi orang-orang yang mau menerimanya. Apa yang dilakukan oleh Yesus bagi mereka? Sekali lagi saya mau katakan, zaman ini di mana kita hidup, kita perlu menerima kehadiran Tuhan. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Yesus ketika Dia hadir bagi orang-orang yang menerimanya, bagi keluarga yang menerimanya, apa yang diperbuat oleh Tuhan? Nah, saya mencatat paling tidak ada beberapa hal yang akan terjadi bagi pribadi, bagi keluarga yang menerima kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita pernah mendengar satu kisah yang namanya Zakheus. Siapa Zakheus ini? Alkitab mencatat dia itu kepala pemungut cukai. Nah, pada waktu itu pekerjaan sebagai pemungut cukai ini pekerjaan dari orang-orang yang berdosa. Karena ada banyak hal yang menyebabkannya. Oleh sebab itu orang Yahudi sangat membenci yang namanya orang-orang pemungut cukai. Nah, Zakheus ini bukan hanya seorang pemungut cukai, tapi dia adalah kepala pemungut cukai. Nah, waktu Yesus datang ke Jericho, dia dengar, dia penasaran, lalu dia berusaha untuk melihat bagaimana rupa Yesus. Nah, karena badannya pendek, dia nggak bisa sampai kepada Yesus. Dia nggak putus asa, dia lalu naik ke pohon, dia lihat. Nah, waktu dia lihat Yesus, Alkitab mencatat dalam ayat 5, waktu dia sudah sampai di atas pohon, Yesus sampai di situ, lalu ayat 5 bilang gini dari Lukas 19, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ini perkataan Yesus. Yesus bilang kepada Zakheus yang masih di atas pohon, Zakheus, turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, waktu Yesus masuk ke rumahnya, ada banyak orang. Lalu mulai berbisik di antara mereka, bilang begini, tidak tahukah guru itu bahwa Zakheus ini adalah orang berdosa? Kenapa dia menumpang di rumah orang berdosa? Namun dalam narasi Alkitab Lukas 19 tersebut, Zakheus pernah bilang begini dalam ayat 8, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Perhatikan ayat 9 dan 10, ini kata kuncinya. Waktu Zakheus menerima kehadiran Yesus, apa yang terjadi dalam hidupnya? Ayat 9 dan 10 Alkitab bilang demikian, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kata Yesus dalam ayat 9, hari ini. Kapan itu? Hari ini waktu Zakheus buka hatinya, terima Yesus ke rumahnya, hari itu Zakheus diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya percaya yang pertama, siapapun orang yang menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, entah dia secara pribadi atau bersama dengan keluarganya, maka dari Yesus, Yesus akan memberikan keselamatan dan hidup yang kekal baginya. Yang setuju katakan amin. Alkitab mencatat sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Nah, saya percaya Bapak Ibu telah terima Yesus yang hidup dalam kebenaran firman-Nya. Saya percaya engkau hari ini ada di dalam keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya percaya di dalam keselamatan itu ada hidup yang kekal yang kau terima. Ini yang pertama, kehadiran Yesus bagi seseorang yang mau menerimanya.
keluarga yang menerimanya, yang pertama, Yesus pasti berikan keselamatan baginya. Nah yang kedua, dalam kitab Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 6, Alkitab pernah mencatat waktu itu Yesus ada di bibir pantai dan kebetulan dari danau itu datang beberapa perahu. Nah salah satunya adalah perahu Simon. Nah waktu Yesus mendekati, Yesus bilang begini, Simon, aku mau menumpang di perahumu. Simon izinkan. Lalu Yesus mulai khotbah di sana. Setelah selesai, Yesus bilang, Simon, mari bertolak ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Dalam Lukas 5:14 bilang begini, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi waktu Simon izinkan Yesus naik ke perahunya, ini langkah yang pertama. Waktu itu saya percaya Simon bisa saja menolak, bilang begini, Tuhan, jangan perahu saya, itu banyak perahu yang datang, pilihlah salah satu perahu. Tapi Simon bilang begitu Tuhan katakan, izinkan aku naik ke perahumu, Simon persilahkan. Nah kemudian ketika Yesus katakan bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, Simon pun lakukan. Ketika Yesus berkata tebarkanlah jalamu, baru Simon mulai berkata, Guru, telah sepanjang malam kami menangkap ikan, namun kami tidak menangkap apa-apa. Kabar baiknya, kalimatnya tidak berhenti sampai di situ, tapi koma. Ayat 5 bilang, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, dan jala mereka pun mulai koyak. Artinya, ikan yang didapatkan itu ikan yang sangat banyak. Padahal mereka sudah seharian bekerja tidak menangkap apa-apa. Maka yang kedua saya percaya, bagi siapapun yang menerima Yesus, bagi siapapun keluarga yang menerima Yesus, maka bagi mereka Tuhan akan memberkati finansial mereka. Nah kita butuh finansial, kita butuh keuangan yang baik. Melalui pekerjaan kita mendapatkan keuangan yang baik. Namun ada banyak orang bekerja hari-hari terakhir ini tidak bisa mengumpulkan. Selalu banyak ada pos-pos yang memang harusnya tidak ada di situ, tapi harus dikeluarkan di situ. Tapi hari ini saya mau katakan, ini hari sukacita. Beberapa hari lagi kita akan masuk tahun yang baru. Saya sungguh-sungguh berdoa buat saudara, bahwa keuanganmu diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan tolak Yesus, terima kehadirannya. Mulailah cari tahu tentang dia di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika firman berkata tentang sesuatu yang baik kepada dirimu, mari lakukan. Keuangan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, Tuhan janjikan keselamatan dan hidup yang kekal bagi kita. Yang kedua, Tuhan pasti berkati keuangan kita. Yang ketiga, dalam Matius 8 ayat 15 dicatat demikian, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Jadi waktu dia terus melayani, dia singgah ke rumah Simon Petrus. Kebetulan waktu dia singgah, mertua Simon Petrus itu sedang sakit keras. Lalu Yesus pegang tangannya, sembuhkan mertua Simon Petrus. Apa artinya bagi kita? Kalau kita terima Yesus, terima kehadirannya. Yang ketiga, bukan saja ia berikan keselamatan kepada saudara, dia berikan hidup yang kekal kepada saudara. Bukan saja dia berkati keuanganmu, berkati finansialmu. Yang ketiga, dia juga berkati tubuh fisikmu. Sakit itu buat saya sebagai manusia biasa. Tetapi ada orang yang ditolong oleh Tuhan secara mujizat karena ia menerima Yesus Kristus Tuhan. Ada orang juga yang ditolong
dengan finansial ya bisa berobat ke rumah sakit yang baik. Tapi buat saya, ketika Tuhan yang turun tangan bagi kita, ini adalah anugerah. Bagaimana anugerah itu bekerja? Waktu kita terima Yesus dalam hidup kita. Ini yang ketiga, tubuh fisik kita pun disembuhkan oleh Tuhan. Nah yang keempat, setelah Yesus melakukan pelayanan di satu tempat, lalu dia bilang kepada murid-murid, ayo kita ke seberang. Dia pergi ke Gerasa. Ada siapa di Gerasa? Ternyata di Gerasa waktu mereka pijakkan kaki, mereka disambut oleh satu orang gila. Dan orang gila ini dicatat di dalam kitab Lukas 8. Ini orang gila berkeliaran di kuburan. Dia punya tenaga yang sangat kuat. Ia suka mengganggu, ganas, menyeramkan. Nah orang-orang di Gerasa takut kepada orang gila ini. Tapi perhatikan dalam kitab Lukas 8 itu ketika Yesus dan muridnya menjejakkan kaki, orang gila yang di Gerasa ini datang sujud menyembah Tuhan. Lalu dia bilang gini, mau apa engkau daripadaku, hai anak Allah yang maha tinggi. Yesus diam, dia ulangi lagi, Yesus diam. Akhirnya dia bilang, kalau engkau mau mengusir aku, usirlah aku kepada babi itu. Nah kita tahu cerita ini, bagaimana dari dalam tubuh orang gila ini keluar demikian banyaknya roh jahat. Karena Alkitab bilang ada sekitar 2.000 ekor babi di sana, satu legion. 2.000 ekor babi itu masuk ke dalam jurang dan binasa. Lalu dalam Lukas 8 ayat 35 Alkitab bilang begini, dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang gila, pikirannya terganggu, jiwanya terganggu. Kabar baiknya hari ini, Tuhan hadir bagi orang gila itu dan Tuhan sembuhkan dia. Alkitab berkata dari gila dia berubah menjadi waras. Ia bisa berpikir sebagaimana orang-orang normal berpikir. Nah rahasia Alkitab berkata waktu ia mau ikut Yesus, Yesus bilang begini kepadanya, enggak, jangan ikut aku, tapi kembalilah ke daerahmu dan beritakanlah apa yang sudah engkau alami. Dan orang gila ini pergi ke daerahnya Dekapolis. Ia sampaikan apa yang dialaminya, dia saksikan apa yang dialaminya. Dan lewat peristiwa itu ada banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Artinya begini, bagi siapa saja yang terima Yesus, menerima kehadirannya, maka yang keempat yang Yesus lakukan bagi dirinya, Yesus memberkati jiwanya. Saudara-saudara, saya bertanya kepada kita, perlu enggak berkat bagi tubuh jiwa kita? Saya pribadi bilang sangat perlu. Kenapa? Kalau berkat Tuhan untuk tubuh jiwa kita ini enggak ada, kita bisa sama seperti orang gila di Gerasa ini. Perbuatan-perbuatan kita menjadi perbuatan-perbuatan yang mencelakakan, yang membuat orang dalam penderitaan. Tapi kalau jiwa kita diberkati, Tuhan dipermuliakan, ada orang-orang yang diselamatkan, dan Tuhan mau lewat kehadiran kita ada banyak orang yang diselamatkan. Ini yang keempat. Nah, yang kelima, yang terakhir, kita tahu satu peristiwa di perkawinan Kana. Pada waktu itu Yesus diundang hadir, ibunya diundang hadir, murid-muridnya diundang hadir. Nah waktu pesta sedang meriah-meriahnya, ternyata ibunya Yesus mendengar bahwa mereka sudah kehabisan anggur. Apa yang dilakukan oleh ibunya Yesus? Dia mulai dekati ibunya, anaknya. Lalu dia bilang begini, nak, mereka kehabisan anggur. Apa kata Tuhan pada waktu itu? Yesus bilang kepada ibunya, ibu, mau apakah engkau? Waktuku belum tiba. Namun kabar baiknya dalam Yohanes 2 ayat 8, 9 dan 10 Alkitab mencatat demikian. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada para pemimpin pesta
Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Artinya begini, keluarga ini mengalami kesulitan. Yesus diundang. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus lakukan mujizat, air diubah menjadi anggur. Nah, saya percaya yang kelima, yang terakhir, kalau kita mengundang Yesus ada dalam rumah tangga kita, percayalah peristiwa di Kana ini akan menjadi peristiwa kita pada orang-orang yang percaya kepada Tuhan di akhir zaman. Tuhan mau melakukan mujizat dalam keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Inilah 5 berkat yang Tuhan sediakan buat Bapak, Ibu, dan saya yang mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, taat akan firman-Nya, setia kepadanya. Doa saya memasuki tahun 2021, sungguh-sungguh 5 berkat ini Bapak, Ibu, dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita akan menikmatinya. Yang pertama, saya coba mengulang yang pertama. Apa yang dilakukan Yesus yang pertama? Yesus akan mendatangkan, memberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya keselamatan hidup yang kekal. Yang kedua, Yesus akan memberkati finansial kita. Yang ketiga, Yesus pasti memberkati tubuh fisik kita. Yang keempat, Yesus pasti memberkati tubuh jiwa kita. Dan terakhir, Yesus mau melakukan mujizat dalam hidup rumah tangga kita. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Nah, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu di rumah yang sudah mempersiapkan perjamuan kudusnya, boleh diambil. Haleluya. Sebelumnya mari kita berdoa. Ada waktu sejenak bagi Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Datanglah kepadanya. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Hari ini melalui kebenaran firman-Mu kami diingatkan untuk tidak menjadi pribadi yang menolak kehadiran Yesus, tetapi kami menerima kehadiran Yesus dengan sepenuh hati kami, menerima firman itu dan melakukannya. Maka 5 hal Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami akan bersama-sama ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Kami percaya bahwa apa yang akan kami makan tubuh Tuhan Yesus. Apa yang akan kami minum darah Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya firman-Mu juga mengatakan di dalam tubuh dan darah-Mu ada kuasa untuk memberkati, menyembuhkan, memulihkan, memuliakan setiap kami. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Wahyu 12 ayat 11. Darah anak domba Allah mengalahkan si naga, si jahat, setan tersebut. Maka kami percaya darah Yesus berkuasa untuk memberikan kemenangan kepada kami atas setan-setan. 1 Petrus 2 ayat 24. Darah Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Kami percaya ada kuasa untuk menyembuhkan di dalam tubuh dan darah Tuhan. Yang ketiga, dalam Galatia 3 ayat 13 dan 14, Alkitab mencatat bahwa Yesus naik ke atas kayu salib. Di sana Yesus disalibkan menjadi terkutuk agar kami dibebaskan dari kutuk. Maka kami percaya melalui tubuh Yesus, darah Yesus, kami dibebaskan dari segala kutuk. Yohanes 6 ayat 54, 55 dan 56, Alkitab berkata, tubuh Tuhan Yesus memberikan kepada kami hidup yang kekal di surga. Dan terakhir dalam Matius 26 ayat 27, 28, darah Yesus adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Maka kami percaya ada kuasa pengampunan dosa di dalam tubuh dan darah Tuhan. Maka biarlah setiap kami yang terima perjamuan kudus pagi hari ini,
kami mengalami kuasa di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, layakkan kami ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat tinggi di atas kepala kita, bersama-sama kita berseru. Kami bersyukur, berterima kasih melalui tubuh Tuhan Yesus Kristus yang terpecah di atas kayu salib. Kami bersama dengan keluarga mendapatkan hidup kekal di sorga. Kami bersama dengan keluarga diselamatkan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kami makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu Korintus 11 ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat tinggi di atas kepala, kita berseru. Kami bersyukur, berterima kasih melalui darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib, maka segala dosa kami telah diampuni. Segala penyakit kami telah disembuhkan. Kami bersama dengan keluarga diberi kuasa menang atas rorojat, atas kuasa kegelapan. Kami bersama keluarga dibebaskan dari segala kutuk. Kami bersama keluarga diberkati baik dengan berkat jasmani juga berkat rohani. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus kami minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah terima perjamuan kudus, mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu. Berterima kasih Tuhan, kami dapat memuji, menyembah Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan dan ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Kami percaya kami ada di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kami. Hamba berdoa Tuhan, buat setiap kami yang seperjamuan kudus hari ini, kami diberkati oleh Tuhan. Siapa yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rumah tangga kami dipulihkan, disertai, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk para suami, untuk para istri, untuk anak-anak ilahi yang sudah Tuhan berikan dalam hidup rumah tangga umat kepunyaan-Mu. Mari berkatilah mereka Tuhan. Tolong mereka untuk mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan, satu dengan yang lainnya boleh hidup saling mengasihi, mencintai, mengampuni dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk keuangan umat kepunyaan-Mu, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka. Hamba berdoa apa yang mereka usahakan, kerjakan Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tahun 2021 Tuhan, berkati mereka selalu beruntung, selalu berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk mereka yang masih studi baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka, tambahkanlah kepada mereka roh pandai cerdas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja orang beriman di Palangkaraya, di Kasongan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Pakai gereja ini Tuhan sebagai sarana untuk Tuhan boleh menjangkau jiwa-jiwa. Perlengkapi gereja dengan kuasa dan tanda-tanda ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk wabah pandemi COVID-19
yang terjadi di dunia, di bangsa kami, di kota kami. Mari Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami untuk dapat menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Tuhan berkati setiap mereka yang terpapar COVID-19, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk para medis, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan, kota kami dipulihkan oleh Tuhan, bangsa dan kota kami untuk kepujian kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Ini doa kami dan bersama-sama kami akan menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah mata hatimu kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dan bawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal bersama dengan Tuhan Roh Kudus menyertaimu, menyertai keluargamu dan keluargaku mulai hari ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Setiap kita yang telah terima berkat Tuhan ini, mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan selalu beserta dengan kita. Salam.